Selamat siang Pak. Ya, Siapa nama Bapak Pak? Budi, Dudi. Profesi sebagai ojek. ojek. Terus apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya itu kan kita sebagai warga bangsa harus mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih kurang seperti itu. Ya, baik. Terus terkait wawasan kebangsaan ada berbagai isu yang beredar saat ini. Menurut Bapak isu apa ya? Kalau yang menurut saya sekarang lagi mencuat ini kan isu masalah agama ya. Artinya mengarah ke kurangnya persatuan antar umat beragama, sehingganya banyak menimbulkan perpecahan di antara warga negara Indonesia. Sementara sebenarnya kan dengan adanya agama itu seharusnya kita sebagai warga bangsa harus bersatu padu untuk menjadikan Indonesia ini kuat dan kokoh untuk kemajuan kita bersama kan gitu. Ya, baik. Terus menurut Bapak solusi yang tepat untuk mengatasi isu tersebut bagaimana ya, Pak? Solusinya tentu peranannya dari eksekutif sama legislatif yang harus bersatu lah ya. Karena mereka ini kan pilihan rakyat bagaimanapun juga. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi mereka ini harus bersinergi untuk bagaimana caranya antar pemuka-pemuka agama atau siapapun yang terlibat dalam di dalam lingkungan agama itu, seperti halnya mungkin di Islam sendiri ada kiai-kiai ataupun ustadz-ustadz, bagaimana mereka bisa bersatu dan bersinergi dengan mungkin pemerintah, sehingganya pemerintah ini bisa menjadi jembatan untuk mereka juga bersatu dengan agama-agama yang lain begitu. Jadi tidak saling ejek-mengejek, tidak saling menjatuhkan gitu loh. Yang terasa saat ini kan antar umat beragama ini saling menjatuhkan, saling mencela ya. Bahkan yang ironisnya ini kan malah antar seagama sendiri itu sendiri ya. Sebetulnya mungkin di saya ya, mohon maaf karena muslim, sesama muslim aja kadang-kadang masih saling mencela. Ini kan menurut saya ya, ini butir-butir dari perpecahan itu. Jadi saya kembali lagi ke mungkin pemangku kepentingan agar bisa lebih lebih bisa memberikan solusi yang terbaik lah, bagaimana caranya untuk supaya kita sebagai warga negara ini bersatu, tentu dalam iman yang kuat, sehingganya kita bisa mudah untuk memajukan bangsa negara ini. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak atas solusinya dan memberikan waktu pada siang hari ini. Minta waktunya sebentar ya Mbak. Iya boleh. Dengan siapa ya? Pupi. Pupi. Iya Pupi. Sekarang profesinya sebagai apa ya? Mahasiswa. Mahasiswa. Boleh bertanya sebentar ya Mbak? Iya boleh. Apa yang Mbak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Yang terjadi di Indonesia sekarang ya, yang terjadi di sini yang saya tahu itu akan terjadinya perpindahan provinsi di Jakarta. Kemudian terkait wawasan kebangsaan, isu atau masalah terkait yang terkini yang saat ini beredar yang Mbak ketahui itu apa? Ya tadi perpindahan yang provinsi DKI Jakarta. Ya itu sih yang lagi juga isu-isu yang sekarang. Kemudian tanggapan Mbak sendiri itu apa? Menurut saya nggak perlu ya menurut saya pemerintahan tinggal bagaimana caranya kita sebagai para pemuda untuk menggali potensi lagi ataupun ataupun kita kayak lebih memperbaiki lagi generasi-generasi selanjutnya dengan cara kita bisa menggali akar-akar, misalnya kayak menggali akar-akar KPK. Nah, misalkan KPK salah satu terbesar masalah di pemerintahan itu kan korupsi.
kita bisa sebagai pemuda benar-benar menggali akarnya bagaimana cara agar tidak terjadi korupsi lagi itu, sehingga tidak perlu ibu kota Jakarta itu pindah di gitu. Kemudian dari hal tersebut, solusi yang Mbak akan lakukan itu seperti apa? Mungkin solusi saya sebagai pemuda ya, yang pertama itu untuk mencoba mencegah ataupun mengurangi kadar sampah di Indonesia. Maksudnya kita sebagai pemuda bukan hanya pemuda-pemuda yang tidak begitu bertanggung jawab kepada negara sendiri, namun kita kayak lebih memikirkan kita itu punya tanggung jawab besar juga sebagai pemuda. Tentunya kita menjauh lebih menghindar atau bahkan kita memiliki komunitas yang pemuda gerakan baik lah untuk menghindari korupsi lah ataupun yang lain-lain itu yang terlihat negatif sih. Oke Mbak, terima kasih untuk waktunya Mbak. Selamat siang Bapak. Siang Mas. Nama Bapak siapa ya Pak? Aji. Nggih. Profesi Bapak sebagai apa Pak? Petani. Menurut Bapak wawasan kebangsaan itu apa ya Pak? Jadi wawasan kebangsaan itu ya mungkin sebuah pengetahuan tentang kebangsaan nggih. Oh. Nggih, kurang lebihnya seperti itu, kalau penjabarannya saya kurang tahu gitu. Terus terkait isu tentang wawasan kebangsaan yang Bapak ketahui itu apa Pak? Ya, isu tentang wawasan kebangsaan itu mungkin kita lebih mengetahui apa itu berbangsa, hidup berbangsa dan bernegara gitu. Terkait maksudnya isu atau masalah dalam negara ini gitu gimana Pak? Mungkin problem utama di negara kita ini kebanyakan mungkin tentang korupsi ya Mas, gitu. Terus tanggapan dan solusi menurut Bapak tentang isu tersebut apa ya Pak? Ya kalau solusi itu mungkin saya kurang paham gimana solusinya, tapi kalau bisa tindak pidana korupsi itu hukumannya diperberat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang Bapak. Ya. Analisa dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Rudi sebagai pengendara atau driver ojek online. Menurut Bapak Rudi, Wasbang itu kita sebagai warga negara harus mengetahui seluk-beluk berbangsa dan bernegara. Dalam memaknai isu yang ada saat ini, Bapak Rudi mengambil isu mengenai masalah agama, yaitu kurang adanya persatuan antar umat beragama sehingga menimbulkan perpecahan. Solusi yang Bapak Rudi tekankan yaitu dari eksekutif dan legislatif harus bersinergi membangun upaya kerukunan antar agama, dan pemerintah juga harus menjadi jembatan persatuan antara agama satu dengan yang lain. Analisis hasil wawancara dari narasumber yang kedua, yaitu dengan Bapak Aji. Bapak Aji berprofesi sebagai petani. Menurut Bapak Aji, wawasan kebangsaan adalah pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara. Menurut Bapak Aji, isu yang sedang dipermasalahkan yaitu korupsi. Menurutnya, korupsi ini bagi pelanggarnya harus diberi hukuman yang berat karena dapat merugikan negara dan rakyat. Analisis hasil wawancara dari narasumber selanjutnya dari Mbak Pupi yang berprofesi sebagai mahasiswi. Ketika ditanya mengenai isu yang terkini terkait wawasan kebangsaan, Mbak Upi menyatakan isu yang saat ini yaitu rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Menurut Mbak Upi, jika
alasan pindahnya ibu kota hanya karena pemerintahan yang sekarang banyak terjadi KKN, maka hal tersebut bisa diatasi dengan memberantas pelaku sampai ke akar-akarnya. Kemudian, membuat generasi muda lebih terpelajar guna menjadikan Indonesia, khususnya di ibu kota, memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau organisasi positif untuk mengatasi terjadinya KKN kembali terjadi.